Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyinggung permasalahan tentang ilmu logika, yakni tentang tema klasifikasi yang nanti akan dibagi menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Klasifikasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan dan menyusun barang-barang menurut persamaannya dan memisahkan menurut ciri khas. Mengelompokkan dan menyusun barang-barang menurut persamaannya dan memisahkan menurut ciri khas. Sebagai contoh, kita gambarkan menjadi contoh ini. Kita dapat membagi seluruh buku yang ada di lemari kita menurut ukuran-ukurannya, bahasanya, nama pengarangnya, judulnya, dan sebagainya. Jadi ketika kita itu mau membagi seluruh buku yang ada di lemari kita, karena buku itu ada beberapa macam, ada tumpukan-tumpukan buku. Kita mau membaginya itu menurut apa dulu? Menurut ukurannya, berarti ukuran itu berapa senti, itu bukunya apakah 3 senti atau bukunya itu 5 senti. Kalau ukuran buku yang normal itu berapa, kemudian kalau ukuran jurnal itu berapa. Nah, itu ada beberapa cara bagaimana kita itu membagi buku-buku tersebut. Ataukah buku itu kita bagi menurut bahasanya? Satu ukurannya, yang kedua bisa dibagi menurut bahasanya. Ataukah buku itu dibagi menurut nama pengarangnya? Jadi nama pengarang misalnya itu adalah Pak Azmadi Azra. Itu berarti bukunya Pak Azmadi Azra itu kita kelompokkan semua. Ataukah kita itu mau membagi menurut judulnya? Berarti judul itu nanti yang sama dengan judul satu buku ini kita kelompokkan, kita bagi menjadi kita susun sesuai dengan judulnya itu. Judul A, judul B, judul C sampai judul Z nanti dan lain sebagainya. Dan untuk klasifikasi sendiri itu adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembagian dan yang kedua adalah penggolongan. Ada yang pertama pembagian dan penggolongan. Oke, kita lanjut untuk pembagian untuk klasifikasi ini. Yang pertama adalah pembagian. Pengertian pembagian yakni membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Karena di dalam ilmu logika kemarin kita membahas tentang al-kulliyatul khamsah, pembagian yang paling global, yang paling umum, yang paling general itu adalah dinamakan sebagai jenis atau genus. Jadi jenis atau genus dibagi ke tingkatan di bawahnya yang disebut sebagai spesies atau spesia, yang dicakupnya atau pemecahan genus atau kelas yang lebih luas, definisi lain, kelas yang lebih luas kepada spesies yang lebih kecil yang membentuk dari genus dan berdasarkan atas prinsip tertentu. Nah, kira-kira itu untuk pembagian. Jadi pembagian itu nanti untuk lebih jelasnya ada pada pembahasan selanjutnya tentang contoh-contohnya ya. Jadi kalau kita itu mengerti tentang bahasa logika, kemarin kita menyinggung tentang al-kulliyatul khamsah, yang paling umum itu adalah spesia. Tingkatan yang kedua itu adalah yang pertama tadi adalah jenis atau genus genus, kemudian dibagi menjadi spesies, tingkatan yang di bawahnya. Begitu. Nah, berarti membagi dari atas ke bawah.
Oke, pada definisi mempelajari pengertian kata. Definisi itu nanti ada pembahasan selanjutnya, lebih mempelajari tentang pengertian kata. Sedangkan pembagian membicarakan denotasinya. Pembagian lebih ke arah analisis denotasi. Ini hampir sama antara definisi dengan pembagian. Karena masing-masing logika nanti akan berbicara tentang konotasi dan berbicara tentang denotasi. Nah, pada definisi untuk tema selanjutnya itu lebih mengarah pembahasannya adalah pada pengertian kata. Jadi pada pengertian kata ini berarti mendefinisikan tentang rokok misalnya. Berarti kalau definisi rokok nanti syaratnya adalah harus jamek manek. Harus jamek dan manek. Jamek itu berarti mengumpulkan sesuatu-sesuatu yang ada kaitannya dengan objek yang kita definisikan. Sementara kalau manek berarti ini adalah mencegah dari sesuatu-sesuatu yang tidak bisa masuk pada kategori objek yang kita definisikan. Jadi lebih mengarah kepada kata untuk definisi. Sedangkan kalau untuk pembagian, dia lebih tertuju, lebih menganalisis tentang denotasi, ya. Ya karena ada konotasi dan ada denotasi. Nah, denotasi ini berarti cakupan-cakupan atau ruang lingkup terhadap apa yang kita bagi tersebut, tentang pembagian tersebut. Ya, kira-kira itu ya. Untuk lebih jelasnya kita teruskan. Pembagian, nah ini nanti sudah pada contoh sehingga dari pemaparan tentang definisi itu kita perjelas lagi di sini. Pembagian dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pembagian yang universal, yakni pembagian genus kepada spesies. Contohnya, jadi ada al-kulliyatul khamsah, yang pertama adalah genus atau jenis, dan yang kedua adalah spesies atau spesia. Jadi ini membagi dari atas, dari genus ke spesia, ke tingkatan setelahnya, tingkatan yang nomor 2. Term umum kepada term khusus yang menyusunnya. Jadi ada term umum yakni adalah jenis, term khusus itu spesianya. Misalnya, nah ini misal pada definisi yang pembagian universal. Misalnya manusia purba itu disebut sebagai term umum dibagi menjadi ada beberapa. Karena kalau kita mempelajari dulu di zaman-zaman MTS, di zaman aliyah, itu kan ada penemuan ya, ada penemuan entah benar atau tidak, tapi ini teori dari Darwin yang mengatakan manusia dulu itu berasal dari manusia purba ya, manusia purba, dan ini secara syariat sangat dikritik manusia purba. Lah manusia purba itu nanti dibagi menjadi beberapa, yakni dalam teorinya Darwin itu disebutkan manusia itu dibagi menjadi beberapa, diantaranya adalah Homo pithecanthropus, ada disebut dengan Homo sapiens, ada disebut dengan Homo soloensis, dan macam-macam tentang pembagian manusia purba. Nah, manusia juga bisa dibagi menurut sukunya, misalnya berarti bisa manusia itu suku Jawa ya. Manusia itu bisa suku Jawa, bisa suku Sunda, bisa suku Timur, ada beberapa untuk pembagian. Lah itu manusia jika dikaji dari pembagian manusia purba ada beberapa. Nah, manusia purba ini disebut sebagai jenis, spesiesnya adalah pembagian itu. Karena yang umum manusia itu term umum, terus yang khusus itu ada beberapa pembagian. Begitulnya ketika manusia itu dibagi menurut sukunya. Manusia dibagi menurut sukunya, berarti ada manusia Jawa ya, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Timur, dan lain sebagainya. Begitu. Di istilah umumnya itu manusia, kemudian istilah khususnya itu ada beberapa di bawahnya tadi. Yang kedua adalah pembagian dikotomi, disebut sebagai pembagian dikotomi. Dikotomi itu berarti kebalikan, lawannya ya, yakni pemecahan sesuatu menjadi dua bagian yang saling berpisah atau saling berhadapan-hadapan atau saling berlawanan.
Contohnya, hewan dibagi menjadi dua, yakni hewan berakal dan hewan tak berakal. Yang misalnya saja kita definisikan bahwa di dalam ilmu mantek atau di dalam ilmu logika, kita mengenal istilah untuk definisi manusia, yakni al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Nah, hewan yang berakal ini termasuk definisi dari manusia, berarti manusia termasuk dari hewan. Kalau termasuk dari hewan, berarti ada hewan yang tidak sama dengan manusia, yakni hewan-hewan yang lain selain manusia yang tidak mempunyai akal atau tidak berakal. Makanya kalau manusia itu disebut hewan yang berakal, kalau selain manusia adalah disebut sebagai hewan yang tidak berakal. Karena mereka hanya dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hewan nafsu. Misalnya kalau ada hewan yang pinter, misalnya kayak anjing pelacak, ya itu kan pinter ya. Itu bukan mempunyai akal, ya, tetapi mempunyai insting yang kuat untuk daya ciumnya, misalnya insting daya cium yang hebat, sehingga kalau orang-orang Jawa ini menyebut sebagai anjing sing titen, ya, asu sing titen itu berarti kayak semacam dia punya akal tetapi tidak punya akal. Yang punya akal hanya manusia, tapi mereka punya insting, ya, untuk membedakan ini bau manusia, ini bau hewan kerbau, ini bau kayu, ini bau barang yang lain lah. Itu adalah insting, begitu. Contoh lain misalnya, ketika ada pembagian misalnya adalah siang dan malam, ada pembagian laki-laki dan perempuan. Nah, itu termasuk dari pembagian dikotomi. Manusia dibagi dua, laki-laki dan perempuan. Kalau dalam istilah ilmu fikih atau usul fikih atau qawaidul fikih, nanti malah manusia itu dibagi tiga, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, dan ada khunsa. Khunsa itu berarti adalah khunsa, orang yang punya dua alat kelamin, ini disebut dengan khunsa. Bukan waria. Kalau waria itu berarti dia itu laki-laki, benar-benar tulen laki-laki, tapi dia itu sifatnya ke wanita-wanitaan. Luwih kemewat bahasa Jawa nih. Nah, itu tetapi secara normal, bukan abnormal, manusia itu adalah dibagi menjadi dua, ada laki-laki, ada perempuan. Yang jelas, kalau dalam kajian fikih itu memang mengkaji ada manusia ketiga, yakni khunsa, disebut khunsa karena dia punya dua alat kelamin. Nah, contoh lain misalnya adalah materi dibagi menjadi konkret dan materi abstrak. Materi yang kelihatan mata telanjang itu disebut sebagai konkret, berarti bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicium, itu adalah konkret. Menurut panca indera 6 itu bisa kelihatan. Sementara 5 panca indera, ya. Sementara kalau abstrak itu adalah tidak tampak, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, tidak bisa dilihat, itu adalah abstrak. Materi yang abstrak, materi yang tidak kentara. Gitu. Jadi kalau dikotomi itu lebih gampang, ya. Kalau pembagian universal itu berarti pembagian yang menurut apanya dia itu dibagi, kayak manusia tadi. Kalau manusia purba misalnya, kita menyebut manusia purba, berarti ada pembagian di bawahnya manusia purba. Begitu. Tetapi kalau pembagian dikotomi lebih mudah, ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan, ada hewan berakal dan tidak berakal, ada manusia bakhil dan ada manusia yang dermawan, begitu. Itu gampang sekali. Intinya adalah sesuatu yang saling berlawanan ini nanti disebut sebagai pembagian dan dikotomi. Begitu. Oke, selanjutnya itu adalah ada kaidah-kaidah atau patokan dalam pembagian. Ya, pembagian tadi dibagi dua, universal dan dikotomi. Sekarang kita mengkaji tentang kaidah atau patokan ketika membuat pembagian.
Ya, pembagian harus didasari atas sifat persamaan yang ada pada genera atau genus secara menyeluruh. Pertama, harus sifatnya sifat persamaan ya. Pembagian itu didasari atas sifat persamaan. Dan ini secara menyeluruh. Misalnya kita hendak membagi bidang datar, maka kita harus membagikan berdasarkan perubahan tertentu dari sifat generalnya. Misalnya kita membagi jumlah, yakni jumlah sisi yang membentuknya ya. Membagi bidang datar, maka pembagian itu berdasarkan perubahan tertentu dari sifat generanya, yakni jumlah sisi yang membentuknya ya, jumlah sisi yang membentuknya. Berarti bidang datar itu nanti bisa dibagi segi 3, bisa dibagi segi 4, bisa dibagi segi 5, bisa dibagi segi 6, bahkan lebih dari segi 6 ya. Ada 3 sisi, ada 4 sisi, dari segi 3 tadi, segi 4 ada 4 sisi, ada 5 sisi, ada 6 sisi begitu dan seterusnya. Dan begini, kalau kita itu membagi bidang datar menjadi belah ketupat misalnya, ada beberapa pembagian. Jadi itu pembagian yang pertama adalah pembagian yang ada segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Kalau kita itu membagi bidang datar menjadi misalnya belah ketupat ya, kemudian kita bagi menjadi bujur sangkar, kita bagi lagi menjadi jajaran genjang, maka kita tidak membagikan berdasarkan sifat yang ada pada genera atau genusnya secara menyeluruh dari bidang datar, tapi kita itu membaginya menurut perubahan tertentu dari segi 4. Ya, dari segi 4. Kalau tadi itu sisinya itu beda-beda, ada sisi 3, ada sisi 4, ada sisi 5, dan ada sisi 6. Tetapi kalau untuk pembagian ini adalah didasarkan pada bentuk yang berupa belah ketupat, ataukah bujur sangkar, ataukah jajaran genjang, maka itu adalah bukan pembagian yang menyeluruh, tetapi itu adalah perubahan tertentu dari segi 4. Jadi sama-sama segi 4, tetapi itu berubah bentuk saja ya, berubah bentuk. Geser sini itu nanti namanya adalah belah ketupat. Digeser ke sini lagi bisa bujur sangkar. Digeser lagi bisa jajaran genjang. Tapi intinya adalah itu masih berbentuk segi 4, bukan berubah sisi. Seharusnya kalau pembagian menyeluruh dia harus berubah sisi. Dari sisi 3 berubah menjadi sisi 4, berubah menjadi sisi 5, kemudian berubah menjadi sisi 6. Nah itu adalah perubahan yang benar. Bukan perubahan sisi 4 kemudian digoyah, tetap sisi 4 begitu. Oke. Untuk kaidah yang kedua, yakni setiap pembagian harus berdasarkan satu dasar saja. Ya, harus jelas, pembagian itu harus jelas seperti di depan tadi. Kita itu membagi berdasarkan apa toh? Apakah berdasarkan bentuknya, ataukah ukurannya, ataukah nama pengarangnya, ataukah dibagi menurut warnanya buku itu, ataukah menurut spesifikasi dari ilmu itu. Nah itu harus jelas, jangan dicampur aduk. Maka harus didasarkan pada satu saja, tidak boleh dicampur aduk. Pembagian yang berdasarkan lebih dari satu dasar akan menghasilkan spesies yang simpang siur. Ya, kalau kita membagi buku, kalau buku itu nanti kita bagi menjadi beberapa bagian dasar, maka akan campur aduk. Misalnya buku itu ada buku sejarah, ada buku matematika, dan ada buku tafsir, ada buku hadis, ada buku fikih. Kalau kita itu tidak jelas membaginya, maka akhirnya pembagian itu jadi carut-marut begitu. Nah, dalam bahasa logikanya di sini disebutkan sebagai pembagian yang overload, ataukah cross definition, atau terselip tidak karuan.
Contohnya, pembagian overload membagi manusia menjadi manusia berkulit putih, manusia Arya, manusia Asia, manusia penyabar. Dan itu namanya kan carut marut. Kalau kita itu pembagian berdasarkan ciri khusus tertentu atau sifat tertentu, maka pembagiannya jelas. Contohnya, kalau kita itu di sini dicontohkan manusia berkulit putih, berarti kita itu membagi manusia berdasarkan kulitnya. Lah, pembagian berdasarkan kulitnya berarti ada yang disebut sebagai manusia berkulit putih. Ada yang disebut manusia sebagai kulit hitam. Ya, kulit putih itu berarti di Eropa, di Barat itu kulit putih. Kalau kulit hitam itu berarti di Ethiopia, di Afrika itu rata-rata adalah berkulit hitam dan hitamnya hitam lekat. Kalau orang-orang Asia ini itu adalah kulitnya adalah kulit sawo matang, berarti ada kulit putih, ada kulit hitam, hitamnya hitam lekat, ada berkulit sawo matang. Terus manusia Arya, kalau manusia Arya dan manusia Asia itu berarti berdasarkan ras ya, ras. Kalau Asia itu berarti berdasarkan daerah, ras Mongoloid, ras Asia. Jadi itu beda-beda pembagiannya, jangan sampai dicampur aduk. Nah, kalau berdasarkan Arya, suku manusia Arya ada, ini berarti berdasarkan suku bangsa Arya, India yang termasuk maju ya. Terus manusia Asia berarti berdasarkan kawasan. Ada Asia, ada Eropa, ada Amerika, ada Afrika, ada Timur Tengah. Nah itu adalah pembagian manusia berdasarkan kawasan. Sementara kalau manusia penyabar, di sini kalau manusia penyabar itu berarti pembagian manusia berdasarkan sifat sabar. Dia itu bisa disebut sifat penyabar. Dia itu disebut manusia penyabar. Yang kedua disebut sebagai manusia yang tidak penyabar. Dalam kategori pembagian tadi yang dua adalah masuk dalam kategori manusia pembagian yang dikotomi. Yakni manusia menurut sifat sabarnya bagaimana? Dibagi dua. Pertama manusia penyabar, kedua disebut sebagai manusia non penyabar atau tidak penyabar. Begitu. Untuk kemudian kaidah yang ketiga itu adalah pembagian harus lengkap. Ya, syaratnya harus lengkap. yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakupnya oleh suatu genera. Berarti ketika kita itu membagi harus benar-benar spesiesnya nanti itu sudah tercakup semua pada jenisnya ini. Jenis. Misalnya kalau kita menyebut manusia itu berdasarkan pembagian manusia berdasarkan kulit, berarti seluruh manusia yang ada di dunia ini nanti bisa tercover. Tidak hanya manusia berkulit putih dan manusia berkulit hitam, itu nanti masuk pada kategori pembagian yang dikotomi gitu. Tetapi kalau kita itu lebih menyebutnya adalah sebagai spesies yang lengkap, maka itu sudah tercakup semua dalam pembagian yang ada term genera tadi, yakni manusia berkulit putih, manusia berkulit hitam, manusia berkulit sawo matang, itu sudah tercakup semua. Tidak boleh pembagian manusia menurut kulitnya, berarti hanya kulit saja. Itu namanya kan sepihak, tidak boleh. Makanya pembagian itu harus tercakup semua, begitu. Jadi menyebutkan seluruh spesies yang masuk pada genera atau jenis itu. Itu terima kasih untuk part pertama. Kita nanti akan sambung insya Allah pada part kedua yang terkait dengan klasifikasi yang kedua, yakni adalah yang disebut-sebut sebagai penggolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.